ada seseorang pejabat hubungi kami setelah kami yang 23 ini kami blacklist, kemudian sudah diproses di kejaksaan dengan kepolisian. Ada yang datang menghubungi, bukan satu, ada beberapa datang pejabat. Saya katakan ini perintah Bapak Presiden, lapor kepada Bapak Presiden. Nah, terus kalau Anda mau, aku lapor bahwa ini ada satu orang ini mau dilepas, tapi kalau dilepas satu harus dilepas semua. Oh jangan. Kalau begitu Bapak yang lapor ke Bapak Presiden. Oh takut. Terus hanya saja sebelum saya ke sana, kami telepon Pak Mendak. Pak Mendak, aku mau sidak kemana, tahu ada yang kurang. Kami telepon kabar Reskrim sebelum tiba di tempat itu. Jadi kami koordinasi bagus. Nah mungkin 7 sudah tersangka. 7, 8. Dari kategori apa? Apakah distributor atau produsen? Langsung produsen. Kami sepakat, kami dan arahan Bapak Presiden, jangan menzolimi yang kecil. Dia kan cuma mencari 1.000, 100 rupiah, 500 rupiah. Saya minta juga di lapangan, jangan diganggu ini pengecer. Dia cari rezeki, nggak ngerti nih apa yang terjadi. Ke hari pertama puasa ke pasar. Kami melihat sendirian. Media pun tidak ada. Nah, kami sendirian masuk pasar, keliling-keliling. Kami melihat kok harga naik dikit. Kalaupun kecil, 2%. Jadi sembako ini? Ya, sembako naik 2%. Minyak goreng naik, kemudian beras tapi sedikit. Artinya kita syukuri, tapi kok naik? Karena ini anomali. Kenapa anomali? Karena produksi kita menurut BPS naik 52%. Berarti produksi artinya ketersediaan besar. Nah, di Bulog tertinggi stok sekarang ini, selama ini. Itu 2 juta. Sudah 2 juta lebih hari ini. Nah, 2 ini jadi kambing hitam selama ini. Tidak ada produksi, tidak ada stok. Sehingga yang spekulan menaikkan harga. Sekarang tidak ada celahnya. Nah, kami turun. Kemudian hari kedua, hari ketiga, terakhir tanggal 8, kami kaget operasi pasar ini ada minyak goreng kurang. Tiba-tiba kurang atau? Kurang suplainya ke pemerintah. Kan ada DMO tuh. DMO, Nah, kurang. Kami berpikir kemana? Kita ini minyak goreng produsen terbesar dunia. Betul. Untuk CPO, hasil CPO. Kita mengekspor 26 juta. Kita produksi seluruh itu 58%. Untuk seluruh dunia, untuk sumbernya adalah CPO bahan baku. Jadi kita mestinya berlimpah lah. Harusnya berlimpah. Harusnya harga turun. Oke, kami udah cek pasar. Ini uji coba pasar. Nah, kami ke pasar keliling. Harga masih naik. Harga naik. Aku lihat kayaknya nggak cukup ini. Oh, karena tidak cukup, jadi agak langka begitu. Nah, bukan, nggak cukup, satu botol itu tidak cukup 1 liter. Ukurannya. Kami beli berapa karton, senanglah pedagangnya kan, senang beli 1 karton, 2 karton kayak beli, bawa keluar, mana gelas ukur, kami ukur. Ternyata apa yang terjadi? Hanya 75%, 750 mili. 750 mili. Berarti kurang 25. Kalau 25%, itu katakanlah itu dikali 1 juta, itu berapa kerugian rakyat, masyarakat kecil nih. Nah, dari situ orang harus membayar ongkos lebih mahal ya. Iya, dari situ kami umumkan mana PT-nya. Tapi sebelumnya kami telepon Pak Mendak, telepon kabar Reskrim, supaya kita sama-sama di lapangan menyaksikan. Langsung kami kabar Reskrim, bukan Pak tim Reskrim, Satgas Pangan, tindaki. Kan langsung saya katakan tindaki. Karena kalau ini tidak ditindaki, itu melakukan pembiaran. Melakukan pembiaran, beternak kejahatan. Melakukan pembiaran, beternak kejahatan. Dan dalam minyak kita itu kasusnya, kalau yang saya baca, Prof, pertama ukurannya yang tidak standar, harganya di atas HET. Jadi itu ada 2 kerakusan, mengurangi ukuran, menaikkan harga. Betapa rakusnya mafia itu. Saya sampaikan 1 minggu sebelumnya di media online dan seterusnya, saya katakan jangan ada yang menjual di atas harga HET yang ditentukan pemerintah. Ini kesepakatan kita.
Kami himbau 1 minggu terus menerus. Tapi masih berulah. Di atas HET dikurangi pula. Jadi kita ini umat muslim, umat Islam seluruh Indonesia ini beribadah di bulan suci Ramadan untuk cari pahala sebanyak-banyaknya. Dia cari dosa sebanyak-banyaknya. Cari dosa sebanyak-banyaknya. Prof, kan kalau kita lihat ya, ini kan bermula, kalau tidak salah, itu bermula dari sosmed. Waktu itu ada di TikTok. Lalu kemudian diikuti oleh Prof untuk kemudian sidak. Sementara pada saat yang sama, sumber dari Departemen Perdagangan mengatakan harga tidak di atas HET. Juga tidak ada ukuran yang kurang. Sebetulnya apa yang terjadi dengan koordinasi ini, Prof? Yang pertama jujur yang ada di TikTok medsos, aku tidak perhatikan. Oke, nggak sempat. Nah, hanya saja sebelum saya ke sana, kami telepon Pak Mendak. Pak Mendak, aku mau sidak kemana, tahu ada yang kurang. Kami telepon kabar Reskrim sebelum tiba di tempat itu. Jadi kami koordinasi bagus. Nah mungkin, kan ini Indonesia besar, negara besar. Datanya bisa bervariasi. Bisa variasi. Artinya data yang didapat Pak Mendak bisa berbeda di tempat yang saya kunjungi. Tetapi kita kompak, kita solid. Dan setiap langkah saya, Pak Mendak saya telepon. Pak Mendak pun juga demikian langkahnya. Dan kita koordinasi. Nah, kemudian dengan Reskrim. Karena kenapa? Gini Pak. Tidak mungkin sukses itu berdiri sendiri. Ini hasil kolaborasi. Harus seluruh, bila perlu alam ini yang mendukung. Semestakung namanya. Semesta mendukung. Dan kita pemerintah, kita kompak saja. Belum tentu kita bisa menyelesaikan semua masalah. Apalagi tidak kompak. Jadi itu pesan Bapak. Kata kunci yang dipesan Bapak selama ini adalah jaga rakyat kecil. Ekonominya, perhatikan apa masalahnya. Yang kita bisa penuhi, kita penuhi. Itu ketika saya kebetulan ikut pertemuan di Hambalang dengan Bapak Presiden dan kita tahu komitmennya. Termasuk cerita soal menurunkan harga-harga, termasuk kalau angkutan lebaran itu tiket harus turun, semua juga harus lancar. Lalu kemudian jaga harga pangan, harus stabil, tidak boleh naik, tidak boleh. Dan itu adalah harga, saya bisa mengatakan harga kesetiaan pemerintah pada publik, atau pada rakyat. Betul. Makanya pada saat itu langsung beliau menelpon ke Pak Mentan tentang harga daging. Betul. Dan dijamin oleh Pak Mentan tentang harga yang akan stabil. Betul. Jadi kemudian apakah untuk minyak kita ada respon khusus dari Bapak Presiden tentang ini? Kemarin beliau sampaikan yang penting itu dijaga harga, kestabilan dan stoknya harus tetap terjaga. Itu perintah khusus beliau. Stok terjaga, stok aman. Melimpah lebih dari cukup. Stok kita cukup sampai 3-4 bulan ke depan. Ini kan bulan puasa. Tinggal palingan 2 minggu lagi lebih. Prof, dari dulu kan sebetulnya selalu biasa. Menjelang hari raya, Ramadan kayak begini, itu biasanya harga naik. Dan itu susah sekali dikendalikan. Dan mungkin kali ini adalah ujian yang paling besar untuk membuat itu berubah. Bagaimana, Prof? Kalau kita bandingkan tahun lalu, Januari, kan kami sudah menteri di saat itu, Januari Februari tahun lalu, itu jauh lebih tinggi. Bahkan harga beras kan tertinggi. Selama merdeka. Selama merdeka. Tahun lalu kan. Sekarang ini landai. Telur di bawah HET, ayam di bawah HET, segala macam dan seterusnya. Nah, cuma kita memang harus menekan lagi karena tidak masuk akal kalau minyak goreng beras naik. Gak ada. Gak masuk akal karena stok kita banyak. Dan Bapak minta kalau perlu turun. Nah, caranya adalah operasi pasar. HET minyak goreng kan 15.700. Kita jual 14.700. Turun 1.000. Yang operasi pasar yang kita lakukan. Kemudian beras juga demikian. HET-nya 12.500, kita jual 12.000. Daging, yang menarik daging. Dan Bapak Presiden tanya detail. Sampai ditanya harga daging berapa, harga cabai berapa, ini detail. Saya ingat beliau pas ada Mas Daryono pada waktu itu di sini soal harga telur. Oke, lanjut. Nah, itu ditanya langsung. Pertanyaannya, oke, berapa harga daging berapa?
80 Pak HET. Malaysia berapa? 76, 77, 78. Bisa dibawa siapa? Bisa. Kita jual 75. Standarnya pokoknya beliau itu harus terbaik, harga terbaik, kinerja semua harus terbaik. Dalam bahasa beliau selalu menempatkan target untuk dirinya sendiri itu besar, target tinggi gitu. Betul. Dan terpaksa menteri-menteri saya harus kerja keras katanya. Call tinggi. Call tinggi. Gaspol, betul. Dan itu diikuti. Kalau kita melapor nih, ini target, itu diikuti. Bukan sudah selesai sampai di situ. Ya. Biasa hari ini kita ratas nih, besoknya ditanya. Besoknya ditanya, bagaimana yang kemarin? Ini belum kita bergerak ditanya, apa kemajuan, apa progres yang seperti yang saya rasakan. Kalau kita lihat, mafia ini bekerja seperti apa sih sebetulnya? Mafia pangan, mafia minyak kita, dan seterusnya. Bagaimana dia bekerja sampai misalnya kan kita tahu bahwa dia mau tahan stok. Gitu kalau kemudian langka, lalu kemudian harga naik. Tapi mungkin ada lagi yang lain gitu. Jadi yang saya lihat di kantor ini waktu kami masuk, pertama internal. Kami perbaiki internal. Kenapa? Tidak mungkin sapu kotor membersihkan lantai kotor. Enggak ketemu. Atau tangan kotor yang mau membersihkan katakanlah ruangan kotor. Enggak mungkin. Kami bersihkan dari dalam. Internal. Rapikan. Kami meritokrasi mulai sekarang tidak boleh bermain-main. Hasilnya SPI dari KPK itu naik tajam. Dan kita mau diundang khusus untuk testimoni kemarin apa yang dilakukan sehingga melompat kepercayaan publik di pertanian. Kemudian dari Menpan-RB, birokrasi kita naik tajam juga. Jadi alhamdulillah sudah ada perbaikan. Perbaiki dari dalam. Kemudian kami ke hulu. Ini pangan ini harus dari mulai regulasi, kemudian dari upstream ke downstream. Dari hulu ke hilir. Di hulu sarana produksi kami lihat satu-satu. Apa yang masalah pupuk? Pupuk dulu nih. Baru pupuk saja ribetnya seperti apa. Saya anak petani dan saya tahu. Nah, ini pupuk. Satu. Mulai regulasi, itu ada 145 regulasi yang melilit ini distribusi pupuk. Distribusi pupuk ya. Ada 12 menteri yang harus tahu. Bukan 1, 12 menteri yang harus ikut. Pertanian, perdagangan, perindustrian, SDM, semua ikut. Oke. Kemudian di gubernur, 38 gubernur harus tanda tangan. Kemudian turun, kurang lebih 500 bupati, wali kota, tanda tangan juga. Baru sampai ke petani. Presiden keluarkan apa panjang dan lebarnya. Istilah kita mengular. 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 Nah, langsung Bapak Presiden dengan tegas layani masyarakat langsung. Buat simple. Perpres langsung terbit. Sekarang dari 145 ribu macam-macam, supply chain-nya panjang tidak karuan, sekarang 3. Dari pupuk, dari saya, kami tanda tangan, langsung masuk pabrik langsung ke Dopoktan. Nah, ini 3 langkah, jadi yang lain tidak. Dari sekian langkah mengular, lalu kemudian dipotong cuma menjadi 3, dan hasilnya itu produksi kita naik 52% pasti ini dibanding tahun lalu. Pasti ini berita baik untuk para petani. Semua petani yang dulu waktu pertama kami dilantik, seluruh yang kami kunjungi dari Sabang sampai Merauke, semua berteriak dan teriakannya adalah pupuk tunggal. Jadi nyanyiannya tunggal. Sekarang alhamdulillah tidak ada lagi kami. Petani itu rajin. Kalau dikasih pupuk dengan benar, itu bisa cepat dan berhasil dan hasilnya pasti bagus. Nah, berikutnya pupuk lagi. Ini belum selesai. Volumenya tidak cukup. Dinaikkan 2 kali lipat. Pupuk lagi belum selesai. Pupuk yang di tender oleh pemerintah itu palsu. Ya, banyak pupuk palsu beredar.
Tahu berapa kerugian petani? 3,2 triliun. Kami hari itu langsung tindak 27 perusahaan. Kami kirim ke penegak hukum. Kemudian 5 palsu. Apa dampaknya? Ya. Ini membunuh petani. Itu betul. Mereka pikir ini akan menyuburkan, ternyata bisa mematikan dan tidak menjadi apa-apa. Jadi biayanya petani kan 19 juta, 20 juta nih. Dia pupuk 2 juta atau 1 juta. Ini mematikan yang 18 juta kan. Benar. Kan hasilnya 0. Ini tidak manusiawi. Ini mungkin bulan puasa ini kurang baik kalau kita mengatakan biadab. Tapi ini tidak manusiawi betul. Ini 5-0. Jual pupuk kok tidak ada unsur hara yang ada dalamnya. Kemudian 23 sama diskonnya 30% juga. Banyak sekali penjahat di sekitar kita ini. Dan yang membunuh rakyat kecil. Makanya mungkin kita harus solid memerangi mafia, memerangi korupsi. Tanpa kesadaran kita nggak bisa. Negara ini untuk menuju Indonesia emas, kita agak kesulitan. Kalau musuh kita kawan sendiri. Musuh kita kawan sendiri. Ya. Nah ini menuju Indonesia emas harus dimulai dari diri kita. Prof, tadi kita bicara soal mafia pangan. Dan Prof sudah bekerja untuk memangkas banyak hal. Dan saya rasa ini adalah impian publik. Atau bahasa politiknya impian rakyat. Kalau kita lihat dalam proses operasi pasar, khususnya untuk minyak kita lah, untuk kemudian tentu untuk pangan secara keseluruhan. Kita tahu ada banyak penjahatnya. Sekarang sudah tertangkap berapa tersangkanya sebenarnya? Sekarang ini, kalau yang kemarin, kami kan koordinasi dengan Pak Kapolri. Kami ucapkan terima kasih Pak Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia bergerak cepat. Sampai hari ini, sampai tadi malam 6 tersangka. Sudah 6 tersangka? Dari 7 sudah tersangka. 7, 8. Dari kategori apa? Apakah distributor atau produsen? Langsung produsen. Kami sepakat, kami dan arahan Bapak Presiden, jangan menzolimi yang kecil. Dia kan cuma mencari 1.000, 100 rupiah, 500 rupiah. Saya minta juga di lapangan, jangan diganggu ini pengecer. Dia cari rezeki, nggak ngerti nih apa yang terjadi. Dia juga tidak paham, jadi jangan diganggu. Yang harus disegel adalah pabriknya, yang otaknya yang membuat ukurannya mengecil dari situ pasti. Itu yang harus ditindak tegas. Tapi yang distributor kami minta jangan. Dan Pak Kapolri setuju. Nggak ada, jangan yang receh-recehan ini masyarakat kecil diganggu. Sekarang untuk operasi pasar ini kan butuh endurance. Bermain dengan para pelaku di bawah atau mafia yang sebetulnya kita sudah tahu bahwa ini selalu ada dari dulu gitu. Oh iya. Dan itu bahkan sulit untuk diberantas. Tidak mungkin pernah habis. Makanya dua makhluk setan dengan malaikat kan selalu Jadi enggak lu ada makhluk setan. Bagaimana memitigasi, bagaimana mengerem pergerakannya, memperkecil pergerakannya. Yaitu penindakan, jangan dikasih kompromi. Kapan dikasih kompromi satu, ini akan menyampaikan ke yang lainnya bahwa aku lolos. Dan bangga biasanya orang-orang mafia itu bangga kalau dia lolos dari jeratan hukum. Selalu kan ada cerita di balik mafia ini kan selalu ada backing. Biasanya begitu. Apa temuannya, Prof? Pasti. Banyak yang menghubungi kami. Ada seseorang pejabat hubungi kami. Setelah kami yang 23 ini kami blacklist, kemudian sudah diproses di kejaksaan dengan kepolisian. Ada yang datang menghubungi, bukan satu, ada beberapa datang pejabat. Saya katakan, ini perintah Bapak Presiden, lapor kepada Bapak Presiden. Nah, terus kalau Anda mau, aku lapor bahwa ini ada satu orang ini mau dilepas, tapi kalau dilepas satu harus dilepas semua. Oh jangan. Kalau begitu Bapak yang lapor ke Bapak Presiden. Oh takut. Terus kita mau apa? Kalau aku lepas satu, ini satu nanti 26 perusahaan ini
Di dunia saja saya dikutuk, di akhirat apalagi? Pasti di mana keadilan kamu berikan pada saya, pasti aku dituntut nanti di dunia dan akhirat.